Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Sama, sahabat IG, sahabat YouTube, sahabat Facebook, dimanapun Anda berada? Sekarang ini di tanggal 16 November 16 November 2024. Iya, sama-sama, maaf salah ya. Ingetnya Oktober terus. Ya kan, Oktober Ya, ceria gitu. ada Jadi yang iya, ada istimewa yang ya? istimewa dong di bulan Oktober. Tapi November juga istimewa. Nah, bagaimana kabar sahabat Sama? Ini kan di musim hujan ya, jaga kesehatan. Jangan kita tuh jangan apa ya, jangan cuma yang dipikirkan apa ya, tugas mulu gitu. Kami di sini akan menemani sama-sama dengan dalam Inspiring with Eyes edisi tanggal 16 ini dengan tema menggali potensi diri. Ada saya Fitria dan saya Laila. Nah, tadi sempat disinggung ya sobat ya. Jangan cuma berpikir bahwa kita tuh harus hanya mementingkan diri kita agar selalu bekerja dan mengerjakan tugas saja. Itu tapi kita juga harus mencukupi vitamin yang kita konsumsi. Kenapa saya tadi menyinggung seperti itu? Karena ada tema kita adalah menggali potensi diri. Nah, di situ kan Mbak, benar kita boleh kok menggali potensi kita. Nah, kita punya bakat di mana, kita punya minat di mana, sebenarnya skill kita tuh di mana. Boleh kita menggali itu. Tapi kita jangan terlalu berfokus pada itu mulu. Jadi kita itu juga harus mementingkan yang lainnya juga. Nah, ini Mbak Laila, kenapa mengambil tema ini ya? Wah, ya oke Fit. Dan sahabat Sama, kenapa nih temanya kok menggali potensi diri ya? Ya seperti yang sempat disinggung Fitri ya Fit. Kalau dengan kita tahu nih potensi diri kita atau kita berusaha menggalinya, nah itu kan tentu akan lebih mempermudah kita untuk fokus ke bidang yang mau kita tekuni ya. Dan kita juga bisa tahu nih kekuatan kita atau kelebihan kita itu di mana aja. Bisa jadi loh yang semula kita nggak sadari kita ada potensi di bidang A misalnya, ternyata lu kok pas digali, pas dicari-cari, lu ternyata punya gitu. Pernah ngalamin kayak gitu juga? Sangat mengalami dulu tuh, ini ya Mbak ya, ini benar-benar real banget. Aku tuh nggak tahu potensiku tuh di mana. Dan aku tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, potensiku tuh di mana di kelas 4 SD itu. Ya sebenarnya aku kejebak ya Mbak dengan menggali potensi tersebut. Karena berawal dari dipaksa jadi terbiasa. Ya gimana ya. Jadi kan aku kelas 4 SD. Itu kan ada hari ulang tahun sekolah. Nah, namanya sekolah kan mungkin kalau langsung manggil pembawa acara atau guru yang ngisi sendiri kan guru juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan perlombaan di sekolah. Nah, maka dari itu siswa yang harus menjadi pembaca susunan acara atau MC. Nah, itu berawal dari dipaksa sih Mbak sebenarnya. Dipaksa dan nggak tahu apa-apa. Dan MC itu. Iya, terus bagaimana susunannya pun juga nggak dikasih tahu Mbak. Serius? Iya. Cuman aku dikasih clue bahwa ini sekolah ini lahir pada tahun ini dan sekarang udah berusia ini. Bagaimana caranya kamu menggali? Bagaimana cara kamu bisa mengatur urut-urutan tersebut? Nah, aku kelas 4 SD mana bisa harus berpikir seperti itu Mbak? Harusnya nggak bisa ya. Cuman aku tuh pernah dengar orang buka di sebuah acara. Ya udah, aku ikutin aja kayak gitu. Entah bener atau salah, udah aku tulis. Aku tunjukin ke guru bilang gini, pasrahlah ngikut aja. Tapi ternyata bener Mbak di situ. Dan dari situlah katanya lebih suaranya udah khasnya di situ. Nah, maka disaranin untuk ambil ilmu komunikasi ketika SMK Mbak. Oh iya. Tuh. Nah sekarang? Jangan lama. Sekarang
Sekarang kan udah kamu pasti juga nggak nyadar ada di potensi yang sekarang loh. iya nggak ada yang nggak nyadar ya kalau ada potensi di sekarang ini. Nah justru aku tuh mau masuknya bukan di ilmu komunikasi. Justru aku lebih mempelajari tentang karakteristik setiap individu. Iya, yang pastinya punya plus dan minusnya masing-masing. Iya ya. dong, pasti. Nah, dulu itu pas kamu MC itu ya kamu MC sendiri, nggak ada yang dampingi? Sendirilah Mbak, waktu uji coba. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal ya sudah terserah. Pasrah. Pokoknya pasrah dan kelas 4 SD mana nggak tahu model apa-apa lah, udah musik kayak anak yang nggak jelas. Iya betul. Nah, kalau sekarang ini Fitri yang dirasakan potensi apa sih yang dirasakan lebih dominan nih dalam diri kamu? Kalau dalam diri aku sih oke ya Mbak di komunikasi. Yang jelas aku masih di komunikasi. Cuman tanpa aku sadari ya Mbak, aku tuh semester 1, 2, 3 tuh nggak terasa Mbak bahwa aku tuh lebih suka di bidang konseling. Nah, semakin kesini tuh aku tuh semakin senang kalau ada orang dengerin orang cerita. Oh, jadi pendengar ya. Itu salah satu potensi yang juga baru kamu. Iya. Nah, ya mungkin sahabat sama ya yang menyaksikan live lewat IG, Facebook, YouTube. Nah, bisa dimulai ya untuk menggali potensinya nih. Bisa jadi di dalam diri sahabat sama itu tersimpan atau terpendam potensi-potensi yang seperti Fitri tadi, yang baru tersadar ya kalau ternyata ada potensi menjadi pendengar yang baik, menjadi potensi yang dalam hal memberikan konseling ke orang ya. Iya. Nah, oke Fit. Aku boleh nanya dia. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau Mbak Laila kan mungkin ya mungkin Mbak Laila ada potensi yang mungkin pernah Mbak Laila itu saat sekolah dulu SMP atau SD itu Mbak Laila punya potensi apa, dan saat ini ternyata Mbak Laila tuh ada loh potensi lain selain yang Mbak Laila miliki gitu. Oke, potensi ini dari perjalanan sejak sekolah ya. Terus berjalan sampai sekarang nih, apakah ada potensi baru yang baru aku sadari gitu ya? Baru disadari. Oke, Fit. Kalau dari kecil nih, aku sejak kelas 3 SD itu tuh punya hobi di nulis cerita, ngarang kayak gitu kan. Ya, tapi bukan ngarang bohong ya. Jadi nulis terkenal ya, pastinya ya sahabat sama ya. bukan ngarang kebohongan ya. Itu ngarang cerita gitu. Itu waktu itu awalnya ngarang, bukan ngarang sih, gimana ya tepatnya? Aku lupa. Karya ya. Karya. Pokoknya tuh kalau nggak salah ada hubungannya sama cerita yang tokohnya hewan. Nah, terus aku disuruh, awalnya tuh bukan disuruh ngarang, awal-awal tuh disuruh buat semacam sinopsis. Sinopsis dari cerita yang sudah dibacakan guru. Nah, aku ya buat PR itu. Dan ternyata gurunya suka, ya ngasih pujian lah. Kok kamu bisa nyeritain detail dari yang didengerin gitu kan. Terus selain itu juga kalau ada PR bahasa Indonesia ya, entah itu ngarang atau ngarangnya itu ya ngarang penulis puisi gitu kan, puisi itu tuh ya bisa dibilang nilaiku cukup bagus lah dalam penugasan itu gitu. Terus jadi dari situ aku ngambil kesimpulan nih, kayaknya emang aku kalau nulis tuh wah aku banget gitu kan. Iya, potensinya emang di situ. Potensiku. Ya, dan dulu pas ya tingkat aliyah ya atau SMA itu sempat aktif gitu, ikut-ikut lomba ya, walaupun lebih sering kalah sih. Kadang nggak masuk 10 besar. Nah, itu nggak sama sekali, tapi
ya namanya hobi ya, Iya. namanya mungkin ya hobi terus emang aku suka gitu, enggak hasilnya gimana pun ya terserah orang namanya hobi. Ya pokoknya di SMA itu cukup aktif untuk ikut-ikut lomba-lomba gitu, lomba nulis, entah itu nulis cerpen, puisi, atau juga pernah esai itu. Berarti lebih itu ya Mbak, lebih ke penulisan intinya ya. Lebih ke waduh, terus aku juga kalau membaca, maaf ini jarumnya dulu. Ya, nah, ya. Kalau kamu dulu waktu kecil ada hobi tertentu juga? Aku lebih ini ya Mbak, lebih suka apa kayak gambar orang ya. Soalnya kan aku kan gambar orang. Iya, jadi kan aku kan sebenarnya jadi disabilitas netra itu kan setelah penitipan itu kan umur 5 tahun. Nah, setelah umur 5 tahun, pas umur 5 tahun itu kan aku gara-gara kena gayung ya Mbak. Sebelum umur 5 tahun kan aku sudah di sekolah titipan kan. Nah, kan biasanya diajarin gambar. Ya udah gambar aja, fokusnya emang di gambar tersebut Mbak. Jadi tanpa disadari semakin kesini kan kayak apa ya? Ya kalau lihat orang sih bisa, tapi kalau suruh gambar kayak gitu kan udah susah kan Mbak. Pasti, iya ya, sih. Jadi ya emang walaupun itu sih masih bisa, tapi nggak sebagus yang dulu gitu kan. Gambar apa Fit sukanya dulu? Itu Mbak kayak apa namanya, orang yang suka dikuncir dua, kayak orang yang itu loh. Emang suka gambar orang apa yang wajahnya imut kayak gitu ya? Terus hidungnya kayak ada badut-badutnya kayak gitu. Itu sampai aku dan itu masih kecil gambarnya udah cukup bagus ya, udah kebentuk berarti ya. Soalnya kan emang diajarinnya gitu Mbak. Awalnya kan emang warga nggak menduga ya kalau bakal jadi tunanetra gitu kan. Malah yang udah dikira kena penyakit mata tuh malah mbakku. Soalnya kan dia udah minus ya. Kalau dipikir kan mungkin aku nggak bakal kena penyakit mata. Udahlah alhamdulillah gitu kan. Udah mikirnya gini Mbak, anak terakhir alhamdulillah nggak kena penyakit mata gitu kan. Ya ternyata malah lebih dari itu. Nah, aku sebenarnya nggak bisa menerima Mbak ketika itu. Kok aku nggak bisa gambar ya sebenarnya. Karena dulu kan hobinya gambar ya. Iya, awalnya hobinya gambar. Warnai gitu. Suka ngumpulin dulu Mbak gambar-gambar banyak terus tak warnain aku sampai ya Allah. Wah, kalau ngegambar itu juga pernah sama tuh aku ke arah ke situ terus menyadari loh kok apa ini potensiku gitu. Iya. Tapi wah enggak sih, tapi ternyata hasil gambarnya itu ya aku juga kalau dulu kan lebih jauh ya lebihnya itu jarakku itu. Termasuk ngegambar pun juga bisa lebih detail gitu kan. Nah aku lihat temenku kok gambar kok bagus, aku jadi kepengen. Nah terus jadi ikut ngegambar biasanya di halaman belakang buku Fit. Nah itu sama saya masih kayak gitu walaupun aku ya SMP itu sekolah di SLB loh. Aduh, walaupun gambarku nggak sebagus temanku yang sebelahku ya, itu dia low vision juga Mbak. Tapi dia gambarnya Masya Allah cowok padahal. Sukanya gambarnya tuh dia cewek pakai roknya gaun, kayak pakai gaun gitu loh. Dia seringnya kayak gitu. Dan dia tuh maksudnya kalau dibilang gini, kamu low vision dia? Enggak, aku tuh bisa lihat buktinya gambarku bagus dia kayak gitu. Ya karena dia apa Mbak, bagaimana cara gerakan gambar tuh dia masih ingat. Garis-garisnya tahu. Dia kan memang fokusnya di kayak gitu. Iya sih. Nah, oke. Ya tadi aku belum jawab pertanyaanmu ya. Dan terus perjalanannya kalau sampai ke titik sekarang nih, apakah ada perubahan dari sesuatu yang kuanggap sebagai potensi itu, atau malah menemukan potensi baru gitu kan? Jawabannya adalah menemukan potensi baru sih. Nah, bener kan? Nggak nyangka aja gitu kan. Ya kayak ini mirip kamu tadi karena terpaksa gitu kan. Kalau kita harus
dipaksa dengan keadaan. melakukan aktivitas yang sebetulnya bukan ya kita nggak kepikiran gitu waktu awalnya itu. Kalau nggak kepikiran kalau itu bakal jadi rutinitas kita tuh kan. Iya benar. Atau jadi tanggung jawab kita. Iya gitu kan. benar. Ya sampai akhirnya terbiasa dan merasa loh kok seru juga ya jadi melakukan ini semua. Iya, Ya gitu berarti sih. Maksudku, lebih ke potensinya ini ya Mbak, potensi baru yang terpendam lebih dalam banget mungkin ya, yang belum pernah digali gitu kan. bisa jadi ya karena dipaksa keadaan terus malah hikmahnya menemukan potensi baru. Ya kan terus kayak gitu yang mana kan nggak kepikiran toh. Iya. Tiba-tiba lo ternyata aku bisa juga ya kayak gini. Gak nyangka gitu Fit. Dulu tuh ya kalau sekarang kan ini ya kata ada yang bilang aku ini lebih apa Fit grapia ya. Iya lebih apa ya Mbak, seorang-orang tuh lebih care gitu ya, lebih fleksibel ya. daripada awal-awalnya tuh Mbak tuh lebih pendiam gitu kan. Dan aku pertama ketemu Mbak juga itu ya bahwa pendiam gitu loh, dan aku tuh malah nanya terus mesti Mbak mikir kayak gini. Betul. Ini tuh kita kan ketemu di kampus ya. Nah mungkin Mbak nggak mengira jurusan kita sama ya, mungkin aku jadi jurusan ya mesti ada menduga kayak gitu. Nah iya sih Mbak, kalau ngomong potensi kita tuh kayaknya nggak ada habisnya. Tuh dan apa ya Mbak, ada loh orang itu yang sama nggak tahu potensi dia tuh di mana, karena dari orang tua sendiri yang nggak ngasah skill anaknya itu di mana. Tuh. Apalagi kadang ini kan ada tipe orang tua yang kayak otoriter gitu kan, merasa paling benar caranya. Iya benar. Jadi akhirnya anaknya kalau mau tanya tuh kayak udah nggak usah banyak tanya kayak gitu kan. Yang mana itu aku pernah ini ya nonton podcast yang bahas tentang parenting gitu kan. Kalau anaknya semula banyak tanya, terus dimatikan kebiasaan itu dengan tadi nggak usah banyak tanya, kamu ini masih kecil gitu kan, ikut aja. Nah itu tuh bisa membuat mental ya Mbak, lebih ke mentalnya tuh. Nah selain itu juga selain ke mental ya, itu kan juga mematikan tingkat berpikir kritis atau ya anak secara kehidupan tuh mandiri gitu Fit. Kemandiriannya padahal kan untuk menggali potensi diri perlu kan adanya kemandirian berpikir. Sangat. Nggak cuma ikut kebanyakan orang. Iya benar. Nggak cuma FOMO, trennya ini ikut ini gitu kan. Nah, itu. Berarti intinya tuh ini ya Mbak, jangan menjadi seperti daun talas ya. Ya nggak sih? Daun talas tuh kan itu Mbak mengikuti. Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi tuh banyak loh Mbak orang itu yang potensi dia itu terpendam gitu loh. Bener apa kata Mbak Laila? Udah ikut aja. Orang tuanya maunya ini, jadi anaknya ikut aja. Sampai-sampai ke jenjang yang lebih tinggi tuh anak tuh kesulitan untuk memilih apa yang dia pilih. Iya kan? Apalagi zaman sekarang Mbak, zaman sekarang itu generasi Z itu tuh anak kan berhak untuk memilih ya Mbak. Nah apalagi anak yang mental strawberry kayak gini tuh kita biasanya kan sering kali dibilang udah gak usah bawel kayak gitu kan. Terus dia langsung ini Mbak, langsung silent aja karena dia merasa bahwa oh ya mama aku tuh pasti milihin aku yang benar, gak mungkin mama aku tuh jerumusin aku gitu kan. Nah tapi kan kita sebagai anak kan berhak untuk memilih, ya kan? Betul juga tuh. Nah jadi sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada itu Anda wajib menggali potensi Anda di mana, terus
apa yang menjadi hobi Anda. Jadi jangan berpacu pada apa keinginan dari orang tua tersebut. Boleh, kita mengerti keinginan orang tua. Tapi kan yang bekerja kita. Tapi kan yang punya pilihan kita. Apabila yang punya pilihan orang lain, kan yang mengerjakan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Iya nggak, Mbak? Betul. Nah, itu sih, Mbak. Apa namanya ya, kayak kan juga dijelasin ya, Mbak, bahwa manusia itu kan diharuskan diciptakan dengan sempurna, memiliki akal budi kan, Mbak. Nah, jadi kita tuh bisa berpikir bahwasanya saya harus kemana. Manusia bukan robot, guys. Jadi kita berhak untuk memilih, ya nggak sih? Ya kan? Robot itu kan pakai remote. Kalau Kita manusia bukan di remote, guys. Angkatnya kan kita ya nggak kayak robot. Kalau robot mah masa robot baterai itu loh, Mbak. Iya, masa ciptaannya manusia sama ciptaannya Tuhan sama. Nah, itu dia makanya. Nah, iya. Haruslah kita tuh diciptakan oleh Allah itu tuh yang paling sempurna gitu kan. Kita diberi akal budi. Jangan hanya ikut-ikut ke sana, oke, ke sini, oke. Nggak boleh ada pendirian. Iya, nggak punya pendirian. Oke, kita tuh harus punya pendirian. Nah, Mbak baca teori pasti, teori tentang menggali potensi diri. Nah, dengar itu temenmu tadi habis nyetel. Gimana tuh Mbak jelasin tuh nyetel kayak gitu. Loh, karena saya cuma sekilas lewat. Iya, justru yang lewat itu tuh Allah bisa ini. Itu ya dulu sempat pernah belajar di kelas, tapi kan Fitri kayaknya lebih fresh ya, kan baru, masih anget-angetnya, masih muda, paham teorinya dibandingkan saya ya. Ya, jadi apa ya Kak, ini ya menjelaskan tentang teori humanistik ya. Jadi aku tuh kesel kayak Adler. Itu kan menjelaskan bahwa manusia itu kan ini ya, apa kayak kita tuh memiliki potensi ya, self love ya, self image. Nah, self love. Nah, kita tuh mencintai diri kita sendiri. Kita oke lah. Ini ya, self ideal apa tuh? Ideal self. Ideal self. Ya. Nah, itu kan apa ya, kayak bukan semacam sih, itu tuh ini ya, kalau yang pahami gambaran yang pengen kita capai gitu kan, yang ingin kita wujudkan, ideal diri yang kita harapkan itu kayak gimana sih ya, gitu kan, Fit? Iya, lebih ke apa yang kita bayangkan tuh sesuai dengan realita yang ada. Nah, tapi gini Mbak, orang itu ada loh yang dipaksa orang tuanya, mana skill kamu tuh di mana sebenarnya, kayak gitu kan. Sampai anak tuh berjuang mati-matian, Mbak. Dan sebenarnya kan manusia kan harus self love ya, menyayangi diri kita sendiri, bukan memaksakan diri kita untuk berjuang sampai mati-matian, ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang, sempat menyinggung bahwasanya kita itu harus punya pendirian. Kalau kita masih ikut-ikutan, kita nggak bisa self love. Kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri. Tubuh saya tuh lelah, saya tuh harus istirahat. Nah, kalau kita hanya tergantung sama orang, kita itu harus didorong sama orang terus, kita nggak punya pendirian. Jadi kita harus punya nilai yang kita pegang dulu. Ini value dari kita tuh apa? Iya, tadi with self idea, ideal self ya. Iya, ideal self. Berarti kan sosok gambaran diri kita yang bisa itu memenuhi nilai-nilainya kan ya, yang kita gambaran yang akan diwujudkan dalam suatu hal yang kita inginkan. Ya kan, Mbak? Betul. Nah, ini Mbak, boleh nih Mbak, tips apa sih kita untuk menggali potensi diri kita agar kita tuh tahu bahwasanya tuh kita tuh gak cuma punya potensi satu aja potensi di dalam diri kita gitu kan. Ada Mbak orang yang multi talent kayak gitu kan. Nah, satu itu
apa ya, ketika kita bisa tahu potensi kita di mana, misalkan kayak di bidang komunikasi, potensi kita di komunikasi. Nah, satu yang kita pahami adalah bagaimana cara kita untuk berbicara di depan umum tuh bagaimana. Nah, itu kita walaupun potensi kita di situ juga kita budayakan untuk membaca agar kita itu lebih luas pengetahuan yang kita miliki. Ya, Mbak? Yang pertama. Yang kedua, tanamkan kepercayaan diri dari diri kita sendiri. Masalah kepercayaan diri kalau Fitri nggak usah dilakukan lagi sih emang. Nggak usah dilakukan lagi ya. Harus. Bersama-sama ini PD-nya selalu maksimal ya. Sangat dong. Kita kan selesai deh. Yang penting kita benar. Iya, sip. Kalau salah ya udah nggak benar. Jangan. Kalau salah jangan. Kalau salah ya udah. Jangan terlalu kepedean. Nah, kita kepercayaan diri emang sulit. Kita mau percaya diri. Kuncinya gampang kok. Belajar dulu di depan kaca, kamu ngomong di depan kaca. Kayak ngomong sama lawan bicara ya? Iya, kalau enggak, kamu mencoba untuk komunikasi di depan teman kamu. Dan teman kamu pasti kan kayak membuat gangguan buat kamu. Kayak apa ya, ngecohin pembicaraan kamu dan lain sebagainya. Nah, itulah kunci ketika kamu sebelum terjun di hadapan masyarakat. Terus yang ketiga, itu selain kepercayaan diri itu, kita harus punya bahan yang akan kita sampaikan di depan. Itu kunci. Nanti kok ini lebih ke komunikasi itu tadi ya. Dengan bunganya ini versinya Fitri. Versiku. Kalau versinya Mbak Laila mungkin berbeda lagi. Iya. Boleh ya Mbak di-spill? Oke, Fit, tentang cara menggali potensi diri ya. Iya. Yang pertama itu pokoknya itu tentang masalah mindset nih. Mindset itu susah loh Mbak. Gimana caranya kita itu untuk menjadikan mindset kita yang baik? Nah, jadi ya sahabat Facebook, sahabat IG. Kalau pertama ya, Fit, untuk gimana caranya apa? Membangun mindset yang baik. Mindset yang baik ya, itu perlu proses. Bahkan sampai sekarang saya juga masih proses nih. Ya bisa kita sering berkumpul dengan orang-orang yang punya mindset baik, dengerin podcast atau tayangan yang entah itu memberikan tutorial, tips untuk memiliki mindset yang baik, atau bukan tutorial sih, lebih ke pemaparan ilmu yang tadi kayak Fitri ini uraikan ya soal self image dan lain-lain. Itu kan nanti dapat kalau ada ini kan yang membahas topik psikologi di beranda kamu kan. Iya benar. Nah itu juga bisa jadi solusi untuk punya mental yang bagus, mindset yang positif gitu. Nah habis itu ini kita lanjut ke yang tadi ya. Iya benar. Selain mindset itu yang kedua mengenai pengenalan diri sekaligus yang sama menerima diri seapa adanya. Nah ini secara garis besar. Pasti sahabat IG, sahabat YouTube, dan sahabat Facebook pasti kalau menerima diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Jelaskan secara ya Mbak, apalagi anak sekarang untuk menerima diri sendiri pasti susah, jelas dong. Sedangkan ini ya Mbak, kayak kita tuh aku nggak bisa deh, kayaknya aku kurang level deh kayak gini. Nah bagaimana sih Mbak agar kita tuh bisa menerima diri kita sendiri? Ya juga masih dalam proses sih, tapi kalau yang aku coba dan ini pernah jadikan praktek di kelas gitu kan pas belajar. Nah pertama kita tulis kelebihan plus kekurangan. Misal kelebihannya 10, kurangnya 10. Ya udah tulis netral aja dan gak usah dihakimi gitu loh kalau kekurangan gitu, atau kelebihan gak usah dilebih-lebihin ya. Merasa kayak seolah-olah
diri sendiri ini paling jago itu nggak usah juga. Benar. Terus Apalagi kita sadari intinya mengenal diri, terus setelah mengenal oh ternyata lo kok antara kelebihan dan kekurangan banyak kekurangan ya. ya jelas. Namanya kita sebagai nggak manusia. apa-apa ya, nggak apa-apa, kita terima aja, accept diri kita ya. Nah habis itu kita terima ini sembari ya berproses ya untuk menerima dan berdamai dengan sebetul-betulnya, berdamai gitu kan. Berdamai dengan diri ya, Mbak. Ya kita bisa belajar lebih giat lagi, terutama tadi tentang ilmu-ilmu yang berhubungan nih sama mindset kita agar positif gitu. Apa kita bisa menjadi anak yang baik gitu. Nah kita bisa akses nih sumber-sumber dari sekarang kan nggak harus ke perpus ya, ke jurnal artikel kan banyak tuh. Iya. Nah ya itu bisa kita tahu nih tentang potensi, terus tentang tadi misalnya kita kan banyak kan kekurangannya nih Fit. Iya jelas. Nah sekarang kita terima dulu aja diri kita, terus kita cari solusi apa yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk ya biar nggak jomplang banget gitu. Masa kekurangannya 9, kelebihannya cuma 2 itu kan itu terlalu jomplang ya. Nah itu bisa jadi kayak gitu tuh orangnya belum percaya diri juga bisa sih. Jadi segala hal di dalam dirinya dia lebih gampang menemukan kekurangannya padahal terselip kelebihan yang luar biasa. Betul. Biasalah Mbak, manusia. Ya biasa. Apa ya? Sebenarnya gini Mbak, yang nggak nemuin potensi apa males. Nah itu dia. Kan sekarang kan juga ada ya Mbak, namanya sekolah tuh ada yang namanya kayak ekskul tuh kan. Dari situ kan kita juga bisa banyak belajar bahwa skill kita tuh di mana. Nah diasah di situ pun juga bisa gitu kan. Nah sahabat Facebook, sahabat YouTube, tadi udah dijelasin sama Mbak Laila bahwa kita itu harus membangun mindset yang baik. Pola pikir ya. Ya. Terus yang kedua itu kita harus menerima diri ya. Ya pertama kita menyadari keadaan diri kita dan menerimanya dengan lapang dada. Dan saat yang bersamaan kita juga mencari cara nih dari kelebihan yang kita punya, gimana caranya biar bisa maksimal lagi. Dan kekurangan itu yang terlalu banyak mungkin juga terselip sebuah kelebihan tapi belum kita sadari. Pak Produser, apakah sudah ada yang bergabung? Wah, produsernya Pak, apa sudah ada yang bergabung? Halo, Pak Prod. Halo, Pak Prod. Pak Produser maksudnya? Itu. Jangan-jangan kita aja yang digerakkan. Jangan-jangan kita kayak ngomongin orang ini. Iya lah. Iya nggak apa-apa, namanya juga habis hujan Fit, maklum suasananya. Mungkin ya sahabat sama yang sedang lewat biasanya ya. Makasih yang udah lewat. Makasih ya. Jadi suasananya, cuacanya cocok buat tiduran. Cocok banget dong. Kita juga cocok kok Mbak malam minggunya. Cuman di Inspiring Without Eyes. Betul. Kita kan memang malam minggunya di sini. Kita banyak belajar di sini dari sahabat sama, sahabat IG, sahabat YouTube, Facebook. Nah, Facebook juga. Secara garis besar itu bahwa potensi diri kita itu mungkin kita tidak pernah bisa ketahui bahwa kita itu pasti punya potensi. Gak mungkin kan orang hidup gak punya potensi, ya kan Mbak? Nah, maka dari itu tuh kita harus pasti ada, meskipun cuma satu. Iya, satu tuh ada. Nah, orang ada Mbak yang hobinya merakit. Merakit apa? Itu kayak kita bikin ini Mbak, apa namanya? Bambu yang dirakit itu loh. Kalau pas di banjir itu ya? Iya, terus kayak ukir-ukiran, tau gak sih Mbak? Kursi yang diukir. Oh iya. Terus kerajinan kayu kan. Itu kan juga termasuk dalam
potensi diri. Oh iya, Iya kan? jelas. Jelas kan, orang bikin desain batik itu juga potensi diri. Orang loh cuman bikin sapu itu juga potensi loh. Kalau orang nggak ada yang punya potensi kayak gitu, nggak mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya sahabat IG, sahabat Facebook, Fitri sendiri tuh juga dulu merasa apa sih ya, kayak aku nggak punya potensi. Kalau suruh nulis hobinya apa waktu kelas 1 SD, nggak punya hobi. Nah, pamitan ke sama-sama sahabat IG, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Waktu sudah menunjukkan waktu seharusnya kita cukup. Pembahasan gitu. kita cukup Jadi, banyak nih. Banyak semoga banget ya Mbak ya, semoga bermanfaat. Fitria undur diri. Laila pamit undur diri juga. Ada kegiatan yang harus disampaikan Mbak? Kegiatannya ya kita masih ini ya, revisi penyusunan modul, terus pengiriman Al-Quran Braille juga masih dalam proses ke beberapa tempat ya. Oh iya, terus kemarin sahabat sama ya di hari Selasa. Nah, itu kita kedatangan pembelajar baru ya, namanya. Ini ya, santri baru? Bisa dibilang santri laju ya, lebih tepatnya. Beliau namanya Bu Tarwiyah. Nah, Bu Tarwiyah ini merupakan tunanetra baru ya, yang mana ya awalnya dia bukan tunanetra, tapi karena mengalami glaukoma terus mengalami penurunan hingga akhirnya total, dan sekarang sedang belajar beradaptasi ya dengan keadaannya yang baru ini. Dan kemarin beliau belajar di Sahabat Mata, masih berproses sampai sekarang ya. Nanti minggu depan itu kesini lagi. Dan di sini ada belajar cara berjalan mandiri menggunakan tongkat. Terus Bu Tarwiyah juga nantinya berencana untuk belajar modul Quran Braille ya. Ya, sahabat-sahabat, kita doakan ya, semoga dilancarkan segala kegiatan yang dilakukan gitu ya. Iya. Terus masih ada Mbak kegiatan? Oh iya, ada. Tadi malam nih, kemarin tadi malam itu kan kemarin malam lebih tepatnya. Iya. Nah, Sahabat Mata mengadakan nobar ya, nobar sepak bola ya, Indonesia versus Jepang ya. Dan itu diselenggarakan di Pondok Pesantren Sahabat Mata 1 ya, di daerah Jati Barang ya, Fit ya. Benar. Nah, itu diadakan nobar bersama ya. Mungkin sahabat-sahabat juga sudah ada yang menyimak dari live YouTube-nya, karena kan kemarin juga disiarkan melalui live YouTube ya. Mungkin sama-sama juga ada yang sudah menyimak nih. Nah, itu terus apalagi ya? Kayaknya udah Fit. Oh, sama yang itu ya, belajar online, ngaji online juga ya, masih ada kan? Yang pasti. Oh iya, itu kan juga masih berjalan masih juga belajar kan. Untuk Al-Quran Braille itu ya. Ya, intinya semoga dilancarkan segala urusannya, baik urusan sahabat sama IG, Facebook, dan kita semua. Saatnya Fitria undur diri. Laila juga pamit undur diri. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.